Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Di sini kami kelompok 11 dari IKMA 2019 ingin menjelaskan tentang proposal kegiatan pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah. Di sini adapun karakteristik masyarakat pemukiman lahan basah di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun letak geografisnya adalah Kecamatan Lempuing Jaya terletak pada ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 503,80 km persegi yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terletak antara 104,200 dan 106,000 bujur timur dan 2,300 hingga 4,150 lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa bentangan dataran rendah yang luas mulai dari utara hingga selatan, serta beberapa kecamatan yang dialiri sungai yang berfungsi sebagai jalur transportasi dan pertanian. Adapun kondisi demografi, yaitu penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2012 tercatat berjumlah 756,002 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 387,262 jiwa dan penduduk perempuan 368,740 jiwa. Dari 18 kecamatan, ada penduduk yang terdapat di Kecamatan Lempuing 74,019 jiwa dan yang paling sedikit di Kecamatan Pedamaran Timur yaitu 20.730 jiwa. Berdasarkan data BPS tahun 2012, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2011 bagi penduduk di atas 10 tahun mayoritas tamat SD sederajat sebesar 41,28%. Gambaran tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Oki tahun 2011. Kabupaten Oki memiliki mata pencaharian sebagai petani. Komoditas yang ditanam sebagai besar adalah padi dan karet. Namun ada juga yang menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Luasnya gambut yang tersebar di Kabupaten Oki menyebabkan masyarakat sebagian besar melakukan kegiatan pertanian, perkebunan maupun kehutanan di lahan gambut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kesehatan pada masyarakat pemukiman lahan basah di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama itu ada penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2012 tercatat sebanyak 499 kasus dan kasus meninggal. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka angka kesakitan atau incidence rate adalah 66,0% per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebesar 0,34%, yang artinya angka kesakitan tersebut menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun, angka kematiannya lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan meskipun adanya peningkatan kasus, tetapi penanganannya semakin baik. Yang kedua ada penyakit diare. Kasus yang ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di RSUD Kayu Agung pada tahun 2012 sebanyak 29.607 kasus atau sekitar 92,6% dari target sasaran. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2012 ini lebih meningkat. Yang pertama ada bayi dengan berat badan lahir rendah, yang kedua status gizi balita, dan selanjutnya adalah kekurangan energi kronis atau KEK. Berdasarkan hasil inspeksi sanitasi sarana air bersih atau SAB di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2012 sebanyak 158.744 keluarga atau 74,7% dari sasaran keluarga didapat yang menggunakan air bersih tercatat sebanyak 88.799 keluarga atau 55,9%. Berdasarkan sumbernya yang menggunakan ledeng 1,7%, sumur gali 45,5%, sumur bor 4,2% dan penampungan air hujan sebesar 4,4%. Sampah dan jamban.
Sarana jamban keluarga, pembuangan sampah dan spal dari 39,4%, keluarga yang diperiksa di Kabupaten Ogan Kemering Ilir tahun 2012 ditemukan 70% atau 56.439 keluarga mempunyai jamban dan yang dinyatakan sehat adalah 27.969. Sedangkan pembuangan sampah dari 20,1% yang diperiksa 33,3% KK memiliki sarana yang dinyatakan sehat. Selanjutnya, keluarga yang memiliki sarana pembuangan air limbah atau SPAL adalah 70,9% atau 56.439 keluarga yang mempunyai jamban dan yang dinyatakan sehat sebanyak 27.969. Akar penyebab masalah kesehatan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor yang berkaitan dengan kejadian DBD, diare, masalah KIA, air bersih, sampah dan jamban adalah tidak memadainya ketersediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, kurangnya sarana kebersihan, pembuangan tinja yang tidak sesuai dengan aturan, kebersihan individu dan lingkungan yang buruk, serta penyimpanan dan pengolahan makanan yang tidak bersih dan higienis. Yang selanjutnya adalah faktor perilaku. Faktor yang mendorong terjadinya DBD, diare, masalah KIA, akses air bersih, sampah dan jamban adalah di antara masing-masing masalah, seperti tidak memberikan ASI selama 2 tahun, kurang gizi, penyakit campak dari penyebab nyamuk, dan imunodefisiensi. Faktor lingkungan yang paling dominan yaitu sarana penyediaan air bersih dan pembuangan tinja. Faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Jika faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, maka penularan diare akan lebih cepat terjadi. Selanjutnya adalah faktor pelayanan kesehatan. Petugas kesehatan dinilai kurang intensif dalam mengkampanyekan gerakan hidup bersih dan sehat agar masyarakat lebih tahu bahwa faktor perilaku lingkungan berkaitan dengan masalah kesehatan. Dan bagi para ibu agar mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur dan penyimpanan pengolahan makanan yang sehat agar gizi anak tercukupi serta mengajarkan untuk hidup bersih dan sehat. Yang berikutnya ada faktor keturunan. Faktor keluarga yang berasal dari pemukiman pedalaman yang jauh dari perkotaan dan sulit diakses oleh petugas pelayanan kesehatan juga dapat mempengaruhi masalah kesehatan. Apalagi pemukiman pedalaman menjadikan masing-masing keluarga sulit mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi ekonomi keluarga. Berikutnya ada program pemberdayaan masyarakat. Maksud dan tujuan kegiatan. Adapun maksud dan tujuan kami mengadakan kegiatan ini yaitu guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyebab dan akibat yang timbul apabila tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang beresiko bagi masyarakat mengenai penularan penyakit demam berdarah dan juga diare. Berikutnya ada manfaat. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit demam berdarah dan juga diare, serta membimbing dan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah mengadakan penyuluhan ini, kami berharap masyarakat mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit demam berdarah dan juga diare. Yang berikutnya ada nama dan tema penyuluhan. Adapun nama kegiatan yang kami selenggarakan yaitu yang pertama, nama kegiatan penyuluhan pencegahan penularan penyakit DBD dan diare. Yang kedua, tema kegiatan yaitu penerapan PHBS untuk mencegah penyakit DBD dan juga diare. Ada juga sasaran kegiatan. Sasaran kami di penyuluhan kali ini yaitu kepada masyarakat di sekitar lahan basah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 November sampai 21 November 2021 di Puskesmas Kecamatan Lempung Jaya ini menggunakan metode dialog interaktif, pemaparan materi,
media cetak dan media elektronik, serta pengendalian dan mentoring terhadap program dan evaluasi program. Selanjutnya untuk alokasi dana, itu untuk survei, fotokopi kuesioner 1000 dikali 30 orang 30.000, transportasi 50.000 per orang, lalu pemberdayaan banner 3 kali 2 120.000, transportasi 50.000 per orang, untuk konsumsi 12.000 dikali 30 orang, dan door prize yaitu berbentuk tumbler yaitu 20.000 per orang. Selanjutnya untuk sosialisasi yaitu banner 3 dikali 2 120.000, transportasi 50.000 per orang, konsumsi 12.000 dikali 30 orang, door prize yaitu 20.000 per orang, dan cenderamata 30.000. Serta yang terakhir untuk perlengkapan yaitu print proposal 5.000, jilid proposal 3.000, print laporan 7.500, jilid laporan 3.000, materai 10.000 2 buah dikali 12 yaitu 24.000, lakban 8.000, dan gunting 5.000. Selanjutnya alokasi sumber daya manusia yaitu seluruh anggota kelompok. Sarana yang dibutuhkan yaitu sound system, meja, tapak meja, kabel panjang, kursi, proyektor, lakban, gunting, laptop, dan kendaraan motor atau mobil. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, faktor terjadinya DBD, diare, masalah KIA, akses air bersih, sampah, dan jamban adalah diantara pada masing-masing masalah tersebut, seperti tidak memberikan ASI selama 2 tahun, kurang gizi, penyakit campak dari nyamuk, dan imunodefisiensi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyebab dan akibat yang timbul apabila tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang berisiko bagi masyarakat mengenai penularan penyakit DBD dan diare. Dan yang terakhir, membimbing dan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga PHBS-nya, merupakan upaya pengendalian dan penanganan masalah kesehatan seperti DBD, diare, dan lain-lainnya. Yang terakhir, saran. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya penerapan PHBS di kehidupan sehari-hari. Dan agar program ini dapat lebih fokus kepada faktor perilaku yang mana masyarakat menerapkan PHBS yang benar dan menjelaskan bahwa akibat yang timbul apabila tidak menjaga lingkungan bukan hanya penyakit DBD dan diare saja yang ditimbulkan, tetapi juga penyakit lainnya yang tentunya sangat berisiko bagi masyarakat.